Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Umah, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peran koperasi konvensional dan syariah. Yang pertama, fungsi koperasi konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, fungsi koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang kedua, saya akan menjelaskan peran koperasi konvensional. Yang pertama, koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Yang kedua, koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai contoh, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani, maka dengan adanya koperasi, petani dapat membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga lebih murah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pertanian tersebut. Ketiga, koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha. Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada para anggota koperasi dan dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut kepada masyarakat sekitar. Keempat, koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Sesuai dengan prinsip koperasi bahwa koperasi harus memiliki kemandirian sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Majunya koperasi akan dapat memberi dorongan untuk meningkatkan taraf hidup para anggota dan masyarakat. Kelima, koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pemerintah hanya wajib memberi dorongan, pengarahan, dan bimbingan. Keenam, koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi berarti pula dapat memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat memberdayakan perekonomian nasional. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan fungsi dan peran koperasi syariah. Yang pertama, membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Kedua, memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan prinsip ekonomi dan syariat Islam. Ketiga, berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas demokrasi dan kekeluargaan. Keempat, menjadi wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga pemanfaatan harta lebih optimal. Kelima, berusaha memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerja sama untuk melakukan kontrol terhadap operasional koperasi. Keenam, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas. Ketujuh, membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggotanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.